Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Devi. Saya dari kelas 12 MIPA 4 ingin mempresentasikan tentang berpikir kritis dan demokratis. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan memaknai kritik di alam demokrasi. Setiap orang berhak memberi penilaian dan kritik terhadap seseorang. Kritik boleh diajukan kepada siapa saja. Orang boleh mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dengan asas kemaslahatan, baik itu kritik kepada presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, kepala sekolah, dan guru. Namun, kritik hendaknya disampaikan dengan cara yang beradab, bukan menghakimi. Hendaknya pribadi seseorang, apalagi sampai menyinggung sisi kemanusiaannya. Hanya saja ada pula orang yang terlebih dahulu bersikap a priori, berpikir negatif dan berpendapat bahwa kritik adalah bentuk ekspresi kebencian. Kritik itu lahir sebagai bahan evaluasi. Kritik lahir sebagai apresiasi dengan analisis yang logis dan argumentatif untuk menafsirkan sesuatu. Dalam perpolitikan, misalnya politik hadir sebagai bahan masukan dan pelajaran untuk pembaruan kebijakan. Berbeda dengan mengkritik karya atau kebijakan seseorang hanya karena ada kebencian. Nah, kritik dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi menjadi suatu kebebasan dan bahkan kewajiban agar kekuasaan tidak berubah menjadi otoriter dan diktator. Hanya saja kritik terhadap pemerintah yang menjalankan politik demokratis juga tidak boleh kebablasan, karena bisa menyebabkan kekuasaan negara menjadi lemah. Agar kekuasaan tidak otoriter dan diktator di satu sisi, atau di sisi lain kekuasaan menjadi lemah, maka jalan tengah yang harus diambil adalah bermusyawarah. Nah, musyawarah itu adalah nilai-nilai kearifan untuk menyelesaikan masalah maupun memecahkan kebuntuan yang sudah dipraktikkan sejak zaman dahulu. Dalam Islam, musyawarah sudah diajarkan semenjak masa hidup Rasulullah SAW dan diwariskan kepada penerusnya. Begitupun ketika Islam masuk ke Indonesia, musyawarah telah diadopsi dalam pembendaharaan perpolitikan Indonesia. Jauh-jauh dari hari sebelum orang Indonesia akrab dengan kata demokrasi, hal itu tampak dalam potongan kalimat permusyawarahan dan perwakilan yang berada pada sila keempat Pancasila. Adapun manfaat berdemokrasi secara Islami, pertama, kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. Lalu yang kedua, kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf dan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dan yang selanjutnya, yang keempat, apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, kita dapat selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan berdoa. Materi berpikir kritis dan demokratis ini juga terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana fakina adzaban nar, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantiannya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dan juga terdapat hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu sekalian melakukan amal-amal kebaikan sebelum kedatangan 7 perkara. 1. Tidaklah kamu menanti selain masa kemiskinan yang dilupakan orang. 2. Masa kecukupan yang membuat kamu lalim. 3. Masa sakit yang dapat merusak segalanya. 4. Masa tua yang menimbulkan penyelesaian. 5. Mati mendadak. 6. Dajjal pembohong. Maka
sesungguhnya ia adalah makhluk jahat yang ditunggu-tunggu. Atau 7, hari kiamat, maka sesungguhnya hari kiamat itu sangat mengerikan dan amat getir. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Lalu ada juga hadis tentang etos kerja yang artinya dari Rifa'ah ibnu Rafi radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dan juga di dalam materi ini juga ada terdapat yang namanya tafakur. Nah, tafakur sendiri ini adalah satu di antara amalan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai usaha mengenal Allah Subhanahu Wa Taala secara mendalam. Tafakur memiliki arti memikirkan, merenungkan, mengingat Allah melalui segala hal yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Hadis riwayat Ibnu Bandali Abu Hurairah. Dan yang terakhir di sini tafakur itu artinya kan merenung atau memikirkan sesuatu ya. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 3. Itu ada berpikir, artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Yang kedua itu ada berzikir, berarti mensucikan atau mengagungkan, yang dapat diartikan menyebut nama Allah. Dan yang ketiga itu ada menghayal. Menghayal sendiri adalah melihat sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan saja. Jadi sekian materi yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.